Trump ini kan sebetulnya dia punya tuntutan-tuntutan, punya keluhan-keluhan tentang tatanan yang ada. Dia selalu bilang Amerika diperlakukan tidak adil, begini begitu, dan kemudian dia membuat tindakan-tindakan untuk memaksa dunia internasional merubah konstruksi yang ada. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam pergaulan internasional, termasuk terkait dengan hubungan antar agama, konflik-konflik global, termasuk dalam urusan Trump ini, ya tetap rujukan utamanya, ya, pegangannya adalah mandat proklamasi itu. Nah, yang ketiga soal internasional termasuk soal Trump. Ini dunia ini memang lagi, Masya Allah ya. Saya bilang sama teman-teman, ini ruwet kok seragam ini gimana ini di mana-mana. Jadi masalahnya sekarang, saya mulai dari kesimpulannya dulu untuk kemudian di breakdown ya. Masalahnya sekarang itu saya kira aktor-aktor global ini makin banyak yang cenderung mengabaikan konsensus internasional yang sudah dicapai menyangkut tata dunia. Ada PBB, ada piagam PBB, ada organisasi PBB diabaikan. Ada kesepakatan lalu diveto dan sebagainya. Ada aktor-aktor non negara yang semakin kuat, lebih kuat, jauh lebih kuat dari negara, korporasi-korporasi yang besar-besar itu. Nah, ini ya ini jelas berbahaya sekali karena kita bisa kalau diterus-teruskan ya, itu mungkin bisa balik ke konstruksi sebelum konsensus internasional tercapai. Tata dunia yang kita miliki hari ini, setidak-tidaknya tatanan formalnya, itu dibangun di atas konsensus internasional yang dicapai sesudah Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua itu kan perang dunia internasional itu diwarnai oleh konflik homo homini lupus. Semua makan semua dan tidak ada aturannya. Dan agama-agama bagian dari pertarungan itu. Islam lawan Kristen, lawan Hindu, Kristen lawan Protestan, lawan Katolik, ya, Protestan lawan Katolik, ya, lawan Yahudi. Itu kan seperti itu. Nah kemudian dunia internasional mencapai kesepakatan dengan piagam PBB pasca Perang Dunia Kedua. Nah isi dari kesepakatan internasional konsensus itu sebetulnya luar biasa penting dan luar biasa berharga bagi kehidupan masyarakat global ini. Nah, tapi itu adalah konsensus yang tidak serta-merta terlaksana. Harus ada perjuangan untuk menegakkan konsensus-konsensus itu. Nah, masalah sekarang yang kita hadapi hari ini banyak aktor-aktor global yang cenderung bertindak hanya demi kepentingan eksklusifnya sendiri-sendiri dan tidak memperdulikan kebutuhan untuk membangun konstruksi bersama dengan negara-negara yang lain. Amerika bertindak sendiri, Cina bertindak sendiri, Rusia bertindak sendiri, perusahaan multinasional, perusahaan raksasa bertindak sendiri-sendiri, bahkan mereka bisa mengendalikan sejumlah pemimpin negara dan lain sebagainya. Nggak peduli pada kebutuhan untuk membangun tatanan internasional yang lebih baik ini. Ya. Nah,
Kita bisa lihat sekarang misalnya yang dilakukan oleh Trump. Ya, Trump ini kan sebetulnya dia punya tuntutan-tuntutan, punya keluhan-keluhan tentang tatanan yang ada. Dia selalu bilang Amerika diperlakukan tidak adil, begini begitu, dan kemudian dia membuat tindakan-tindakan untuk memaksa dunia internasional merubah konstruksi yang ada. Tapi kita bisa lihat ya, dalam proses ini bahwa pertama, memang tidak semua yang dikatakan Trump itu salah. Ada yang benar gitu loh, di mana-mana manusia kan begitu ya. Ada sebagian yang dikatakan Trump itu ya ada benarnya. Gitu. Ya. Misalnya yang dikatakan Trump terkait dengan apa misalnya soal jenis kelamin itu, apakah boleh orang transgender ikut dalam kompetisi perempuan misalnya? Ya kan ada benarnya Pak, sudah terjadi, sudah ada korbannya gitu ya. Ada yang sampai cacat seumur hidup nggak bisa melanjutkan karir olahragawan perempuan gara-gara digasak sama olahragawan transgender, itu kan sudah terjadi itu. Jadi itu masuk akal kalau Trump bikin begitu, itu masuk akal. Tapi bahwa kemudian ada banyak isu yang lain orang berdebat, itu wajar. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, bahwa ketika dieksekusi itu jelas sejumlah keputusan Trump tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ya. Misalnya soal tarif. Soal tarif itu ya kelihatannya sih Trump kayak maksa minta keadilan dari negara-negara itu supaya hubungannya lebih berimbang secara resiprokal gitu ya. Tapi persoalannya ini bukan hanya, ini punya dimensi yang bermacam-macam. Ya, misalnya bahwa keputusan Trump itu ternyata juga merugikan pelaku-pelaku ekonomi domestik di Amerika. Sekarang mulai ada tuntutan-tuntutan dari berbagai aktor dunia industri domestik Amerika mengenai hal ini, ya, dan seterusnya. Ini yang kedua. Jadi tidak semua keputusan-keputusan Trump itu ketika dieksekusi berjalan dengan baik sehingga membutuhkan koreksi. Yang ketiga, di mana-mana di dunia ini kan tidak ada pihak yang monolitik. Kita tahu apa, Indonesia ini koalisi multipartai kan tidak monolitik jelas ya pemerintah. Bahkan termasuk di Amerika, bukan cuma Amerikanya, pemerintahan Trumpnya itu sendiri juga tidak monolitik. Nah, jadi ada yang pengen begini, ada yang pengen begitu. Ada yang dalam soal kebijakan tertentu dia punya haluan A, dalam kebijakan isu yang lain haluannya B, dan seterusnya, itu biasa. Dan itu terjadi di dalam pemerintahan Trump sendiri juga. Nah, maka menurut saya pertama, ya dalam perspektif bukan cuma NU, saya kira dalam perspektif Indonesia, karena menurut saya ini adalah mandat proklamasi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam pergaulan internasional, termasuk terkait dengan hubungan antar agama, ya, konflik-konflik global, termasuk dalam urusan Trump ini, ya tetap rujukan utamanya, ya, pegangannya adalah mandat proklamasi itu. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bahwa negara dan pemerintahannya ini dibentuk adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah dan segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu pegangannya. Nah, kita bisa lihat di situ bahwa ini adalah visi tentang tatanan internasional sebetulnya isinya itu. Itu kan bukan hanya soal Indonesia. Semua yang ada di situ ini soal yang terkait dengan tatanan internasional yang kita dambakan sebagai bangsa. Maka dalam semua isu ini harus kita bawa ke sana. Nah, ketika terjadi masalah seperti ketika menghadapi aktor-aktor yang kita anggap sulit, ya, seperti Amerika misalnya dalam hal ini, ya kita harus cari jalan untuk bisa menjangkau kalangan yang sependapat dengan haluan Indonesia ini. Haluan untuk menegakkan ketertiban dunia yang didasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan itu ada di mana-mana. Di Rusia ada pendukung-pendukung ini, ya, di Eropa, di Timur Tengah, termasuk di Amerika, dan di dalam administrasi, dalam pemerintahan Trump sendiri ada pihak yang setuju dengan ini. Dengan mereka lah ini kita perlu berhubungan. Dengan pertama-tama mengidentifikasi siapa saja sih ini yang kira-kira bisa kita ajak bicara. Nah, kemudian kita dorong supaya ini berproses menjadi kesepakatan internasional. Maka misalnya dalam isu Palestina dan Israel, walaupun ini masalah yang ruwet sekali,